Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ajeng Sukomelati dengan NIM 21000291135 dari kelas IKMC. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen bencana. Pada tugas ini saya akan membuat video mengenai promosi kesehatan tentang permasalahan kasus diare yang terjadi di hunian sementara pasca bencana Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pada kasus diare yang saya ambil terdapat dua data tabel berikut ini. Pada kolom tabel terdapat tulisan MS yang artinya memenuhi syarat dan TMS yang artinya tidak memenuhi syarat. Pada tabel 1 yaitu hubungan kondisi sarana air bersih dengan penyakit diare pada responden di hunian sementara pasca bencana Kelurahan Lere, Kabupaten Palu Barat, Kota Palu pada tahun 2020. Data yang ditunjukkan pada tabel 1 memperlihatkan bahwa responden dengan kondisi sarana air bersih yang memenuhi syarat mengalami kejadian penyakit diare sebanyak 28 responden atau sebesar 52,8%, dan yang tidak mengalami penyakit diare yaitu sebesar 25 responden atau dalam persen sebesar 47,2%. Sedangkan responden dengan kondisi sarana air bersih yang tidak memenuhi syarat mengalami penyakit diare sebesar 69 responden atau sebesar 84,1%, dan yang tidak mengalami penyakit diare sebanyak 13 responden atau sebesar 15%. Berdasarkan hasil uji statistika dengan menggunakan Bayesian correlation diperoleh nilai P yaitu 0,00, di mana nilai P kurang dari A yaitu 0,05, yang artinya secara statistika bahwa ada hubungan yang signifikan atau bermakna antara kondisi sarana air bersih yang digunakan responden dengan kejadian penyakit diare di tempat hunian sementara bagi pengungsi pasca bencana alam. Hal ini menggambarkan bahwa sarana penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat akan berdampak tidak baik pula pada status kesehatan seseorang. Selanjutnya tabel 2 yaitu hubungan kondisi sarana pembuangan kotoran dengan kejadian penyakit diare pada responden di hunian sementara pasca bencana alam Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tahun 2020. Pada tabel 2, data hasil penelitian memperlihatkan bahwa responden dengan kondisi sarana pembuangan kotoran atau jamban memenuhi syarat mengalami kejadian penyakit diare sebanyak 48 responden atau sebesar 62,3%, dan yang tidak mengalami penyakit diare sebanyak 29 responden atau sebesar 37,6%. Sedangkan responden dengan sarana pembuangan kotoran atau jamban yang tidak memenuhi syarat mengalami kejadian penyakit diare sebanyak 49 responden atau sebesar 84,5%, dan yang tidak mengalami kejadian penyakit diare sebanyak 9 responden atau sebesar 15,5%. Setelah dilakukan uji statistika dengan menggunakan Bayesian correlation, diperoleh nilai P yaitu 0,004, di mana nilai P kurang dari A yaitu 0,05,
yang artinya secara statistika menyebutkan bahwa ada hubungan yang bermakna atau signifikan antara kondisi sarana pembuangan kotoran yang digunakan dengan kejadian penyakit diare pada pengungsian pasca bencana alam di hunian sementara Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Selanjutnya, penyebab penyakit diare di hunian sementara pasca bencana alam di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tahun 2020, yaitu kondisi sarana penyediaan air bersih yang tidak memenuhi syarat dan kondisi sarana pembuangan kotoran atau tinja yang tidak memenuhi syarat yang menyebabkan timbulnya penyakit diare. Lalu, faktor risiko penyakit diare di hunian sementara pasca bencana alam di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tahun 2020. Yang pertama, kurangnya sanitasi. Pada bencana alam seringkali mengakibatkan rusaknya infrastruktur sanitasi seperti air bersih dan sistem pembuangan air limbah. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang memadai dapat menyebabkan kontaminasi air dan makanan yang berkontribusi pada penyebaran penyakit diare. Yang kedua, kurangnya kesadaran tentang kebersihan dan higiena. Pada pasca bencana, masyarakat yang tinggal di hunian sementara mungkin mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan untuk mengakses fasilitas kebersihan atau kurangnya kesadaran akan tentang pentingnya praktik higiena pribadi dan lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit diare. Lalu faktor yang ketiga yaitu stres dan kecemasan. Pada pasca bencana, orang-orang sering menghadapi stres fisik dan emosional yang tinggi akibat kehilangan rumah, harta, benda, atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Stres ini dapat memengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh dan membuat orang lebih rentan terhadap infeksi termasuk penyakit diare. Lalu yang terakhir, faktor lingkungan lainnya. Faktor-faktor seperti cuaca ekstrim, kelembapan yang tinggi, dan banjir dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan penyebaran patogen penyebab penyakit diare. Selanjutnya, yang terdampak penyakit diare di hunian sementara pasca bencana alam di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu pada tahun 2020. Penyakit diare dapat mempengaruhi siapa saja yang tinggal di hunian sementara pasca bencana alam, terutama jika kondisi sanitasi dan air bersihnya yang terbatas. Beberapa kelompok yang lebih rentan terhadap penyakit diare di hunian sementara sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak, yaitu anak-anak seringkali lebih rentan terhadap infeksi diare karena sistem kekebalan tubuhnya mereka masih berkembang dan mereka cenderung tidak selalu menjaga kebersihannya dengan baik. Selanjutnya yang kedua, orang lanjut usia, yaitu orang lanjut usia mungkin memiliki kekebalan tubuhnya yang lebih rentan sehingga lebih mudah terinfeksi diare dan dampaknya bisa serius. Lalu yang ketiga, wanita hamil, yaitu wanita hamil lebih rentan terhadap berbagai infeksi, terutama diare. Pada wanita hamil dapat menyebabkan komplikasi serius pada ibu dan bayi yang dikandungnya. Selanjutnya, pencegahan penyakit diare di hunian sementara pasca bencana alam sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran infeksi. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah penyakit diare di hunian sementara yaitu dengan cara yang pertama, akses ke air bersih yang aman, lalu yang kedua, fasilitas sanitasi yang baik, yang ketiga, praktis higiena yang baik, keempat, kebersihan lingkungan, yang kelima, pengolahan makanan yang baik, keenam, pemantauan kesehatan masyarakat, dan yang terakhir ketujuh, memberikan edukasi kepada masyarakat.
Penanggulangan penyakit diare di hunian sementara pasca bencana alam melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dan mengendalikan penyebaran infeksi. Berikut ini langkah-langkah yang dapat diambil dalam penanggulangan penyakit diare di hunian sementara pasca bencana alam. Yang pertama, pemberian perawatan medis. Yang kedua, isolasi dan karantina. Yang ketiga, pengawasan kesehatan masyarakat. Yang keempat, edukasi masyarakat tentang kesehatan. Yang kelima, distribusi air bersih dan fasilitas sanitasi. Yang keenam, penerapan kebijakan kesehatan. Yang ketujuh, peran relawan. Dan yang terakhir, koordinasi dengan lembaga kesehatan dan organisasi bantuan. Berikut ini lampiran jurnal yang saya gunakan. Sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.